Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruang guru SD 103 Kota Bengkulu. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hari ini saya akan berbagi praktik baik atau pembelajaran yang sudah saya pelajari dari bulan September, itu diseminasi PKG PJOK gelombang 1. Nah, di mana PKG PJOK ini pengembangan kompetensi guru untuk khususnya guru PJOK untuk meningkatkan kompetensi yang mana selama ini guru-guru PJOK itu hanya sekedar mengajar tanpa membuat atau mengetahui karakteristik anak dan juga potensi anak tersebut. Nah, di sini di diseminasi PKG ini kami diberikan pembelajaran di mana itu belajar tentang pendidikan olahraga, terus diferensiasi pendidikan yang bertujuan tertuju kepada peserta didik. Nah, untuk PKG PJOK ini sendiri itu dilaksanakan selama 3 bulan. Dari bulan September tepatnya tanggal 8 sampai tanggal 30 November. Nah, hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut atau RTL di Kombel kelompok belajar di sekolah. Nah, di sini saya sendiri itu mengambil judul tradisi yang ditinggalkan untuk permainan tradisional. Nah, sedikit tambahan, selama ini guru-guru PJOK juga pengajarannya lebih monoton atau sekedar mengajar yang itu aja, seperti main bola, bola kasti, voli. Nah, di sini tujuan dari PKG sendiri juga itu pembelajarannya untuk agar anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan juga untuk berolahraga sepanjang hayat. Jadi tidak hanya mendapat pendidikan di sekolah khususnya olahraga, tapi anak-anak juga bisa mempraktekannya seumur hidup atau sepanjang hayat. Nah, jadi balik lagi, itu rencana tindak lanjut yang saya ambil, tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Selanjutnya, latar belakang pendidikan peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z, yang mana menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Nah, dengan kemajuan teknologi, anak-anak sekarang mudah dan sangat gampang mengakses yang namanya internet. Apalagi anak SD, anak TK, anak umur 4-5 tahun itu sudah main HP, sudah bisa buka YouTube sendiri. Nah, sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mereka sampai terpapar dengan teknologi, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak-anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Nah, itu bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu kan untuk internet itu sangat susah, HP juga sangat susah. Anak-anak pertumbuhan perkembangannya itu melalui permainan. Kalau dulu ada permainan kelereng, permainan enggrang. Nah, itu permainan tradisional atau permainan lokal yang sering kita mainkan sejak kecil.
Nah, penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak, atau kebugaran jasmani. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada tujuan program, ya. Pertama, itu tujuannya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Jadi pertama itu anak-anak yang sekarang, ya, jarang mengetahui permainan-permainan tradisional, terus bentuk permainannya, apalagi permainan-permainan lokal. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kedua, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, balik lagi, kalau anak-anak sering bermain game atau bermain HP, itu kan jarang untuk bersosialisasi sesama temannya. Nah, susah untuk memecahkan masalah yang ada. Yang tahu mereka itu game, gimana cara memenangkan game tersebut. Nah, paling kalau tidak menang, tingkat emosinya lebih tinggi. Makanya banyak anak-anak yang tantrum. Kalau tidak dikasih HP, mereka emosi, marah. Lanjut. Selanjutnya, capaian yang diharapkan, ya. Jadi capaiannya pertama pengenalan. Jadi kita mengenalkan aktivitas untuk membantu siswa dapat terlibat aktif. Jadi di sini pertama memperkenalkan apa aja itu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Terus eksplorasi, aktivitas siswa mencari informasi terkait topik. Nah, jadi dari pengenalan itu kita eksplorasi, anak-anak tahu tidak apa sih itu permainan tradisional, bentuk permainannya, terus cara bermain itu gimana. Nah, itu anak-anak mengeksplorasi. Terus proyek, aktivitas siswa merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, sebagai contoh itu pernah kita lakukan di P5 ada batok, enggrang batok. Nah, itu anak-anak membuat karya atau membuat enggrang batok itu, ya, dengan mengumpulkan batok, menggunakan tali, terus mewarnai, membuat kreasi menjadi bagus. Nah, itu untuk proyek. Jadi siswa bisa merancang atau membuat produk dari permainan tradisional tersebut. Nah, selanjutnya itu struktur program dan mitra. Pertama, program yang dibuat merupakan populer yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Salah satu contohnya gobak sodor. Nah, kokurikuler itu merupakan kegiatan di mana kegiatan di luar kelas atau tidak mengganggu pembelajaran. Jadi bisa kita terapkan itu sepulang sekolah. Yang kedua, murid yang terlibat itu kelas 4 dan kelas 5, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawabnya kepala sekolah. Nah, kenapa di sini kelas 4 dan kelas 5? Nah, karena kita kalau ngambil kelas 6, itu kan kelas 6 tupoksinya memang untuk belajar. Nah, jadi takutnya akan mengganggu juga untuk pembelajaran kelas 6, makanya diambil kelas 4 dan kelas 5. Jadi mereka anak-anak yang memang
menurut saya tepat untuk melakukan permainan tradisional ini. Yang ketiga, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktis bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarang tulis. Yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi mitra itu bekerja sama dengan para wali kelas, bisa juga dengan wali murid atau orang tua. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki. Pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kedua, murid yang berjumlah kurang lebih 325 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, ataupun penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi dua, lapangan bola sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Jadi dari yang kita lihat ya, lapangan kita cukup luas. Nanti bisa kita bagi untuk permainan tradisionalnya. Itu salah satu contohnya untuk bobak sodor. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid. Terus dokumentasi proses kegiatan main murid merupakan video dan foto. Mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Terus berupa kuesioner atau wawancara untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Nah, selanjutnya kemungkinan dan tantangan pada pelaksanaan kegiatan nanti, ya, itu kemungkinan dari segi cuaca terkendala hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti lain hari, ya. Jadi kalau hujan itu yang pasti kegiatannya tidak bisa kita laksanakan. Nah, terus kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Jadi kemungkinan kalau yang saya bilang tadi kelas 4 dan kelas 5, kemungkinan ada bentrok dari kelas 6, kelas 3. Kenapa tidak mereka yang dipilih untuk bermain? Nah, tantangannya kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan sewaktu hari efektif. 2, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Thank you. Baik, itu penyampaian ya tentang program atau proyek yang saya buat untuk komunitas belajar ya setelah mengikuti diseminasi PKG PJK. Jadi pada intinya di sini saya sendiri akan membuat proyek atau program di mana anak-anak itu mengenal yang namanya permainan tradisional. Nah, kita ketahui sekarang anak-anak ini sangat jauh atau kurang mengetahui apa itu permainan tradisional. Nah, bukan hanya di Bengkulu, permainan tradisional juga ada banyak di seluruh provinsi di Indonesia. Baik, mungkin selanjutnya ada saran ataupun tambahan dari Bapak Ibu untuk program proyek yang saya buat, boleh dipersilakan. Ada tambahan atau masukan untuk program ini? Jadi
untuk permainan tradisional ini kemungkinan saya akan membuat ada 4 mata lomba di permainan tradisional. Pertama gobak sodor, yang kedua itu bakia, yang ketiga batok enggrang, yang keempat boy-boyan atau melempar kepingan yang disusun. Ini tuh. Boleh? Saran, pertanyaan, masukan kita terima semua. Ya. Ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menanggapi penyampaian dari Pak Satria tentang permainan tradisional, yang memang sebenarnya saya pribadi memang mendukung bahwa di sekolah itu kita memfasilitasi anak dengan permainan, gitu ya. Karena anak-anak ini kalau tidak punya kegiatan, mereka bikin kegiatan sendiri dan kegiatannya itu berbahaya. Ya, nah jadi permainan tradisional ini bagus kita kenalkan sama anak-anak, terutama tadi yang apa namanya boy-boyan. Saya belum tahu boy-boyan Pak. Nanti mungkin bisa dicontohkan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan permainan tradisional yang beberapa permainan itu menggunakan media. Nah, medianya nanti kita sediakannya, kita yang menyediakan atau kita sediakan waktu untuk membuat bersama anak-anak. Bahan-bahannya kan mau dibuat dulu ya, kayak apa itu namanya? Enggrang dan itu tadi batok, ya kan? Nah, itu dibuat dulu. Terus nanti kita bikin simulasi dong bapak-bapaknya yang main mencontohkan ke anak bagaimana mainnya gitu kan? Karena kayaknya bukan anak-anak aja yang butuh hiburan, guru-guru juga butuh hiburan kayaknya. Nah itu aja, kita cuma sekedar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada Menjur atas masukan dan juga pertanyaannya. Sedikit tambahan, itu kan kita di lapangan juga ada namanya lompat kodok. Nah, itu warnanya sudah pudar. Nah, kemarin masih baru dibuat lompat kodok, itu anak-anak aktif, ya, antusias untuk bermain selang waktu ketika istirahat. Sampai sekarang pun masih, tapi kita kurang semangat melihatnya karena CM sudah pudar. Nah, mungkin itu sebagai tugas saya juga untuk membuat anak mengecat kembali, ya, atau menerapkan kembali itu untuk permainan lompat kodok. Nah, untuk persiapan atau bahan-bahan itu kita akan membuat, ya, memberikan tugas ke anak membawa batok kelapa. Setiap anak mungkin membawa satu batok kelapa, ataupun dari batok kelapa kan bisa dipecah jadi dua, ya. Nah, jadi satu anak dua, siapa yang bisa membawa dibawa. Paling talinya kita bisa menggunakan tali rapia. Nah, tali rapia atau tali kambing biar tidak mudah putus. Nah, jadi untuk alatnya nanti kita kasih waktu, ya, untuk membuat apa sepulang sekolah, ya, anak-anak itu dibantu untuk membuat batok, enggrang batok, dan juga bakia. Nah, kalau untuk gobak sodor itu cukup menggunakan terigu atau gandum, ya. Itu kita buat di lapangan kan, buat petak-petak. Tahu gobak sodor, Bapak Ibu? Yang jaga-jaga itu Bapak Ibu. Jadi dibuat kotak,
Ya, dibuat kotak beberapa. Jadi ada yang jaga, ada yang melewati. Gitu. Jadi untuk melatih kelincahan anak-anak. Itu gobak sodor. Kalau yang gerang batok kan pakai batok kelapa. Kalau bakia itu yang kaki 1000 bang ibu. Nah, jalan kanan kiri. Kalau boy-boyan itu biasanya dimainkan memakai kepingan semen bisa, terus pakai pecah-pecahan apa itu ya, keramik. Nah, keramik itu bisa, jadi disusun tumpuk ke atas, jadi dibagi di 2 kelompok, satu kelompok menjaga, satu kelompok melempar. Jadi permainannya itu tim melempar harus menjatuhkan atau merobohkan susunan yang dibuat. Ketika sudah dijatuhkan, tim penjaga menyerang tim pelempar. Jadi diambil bola, jangan sampai tim yang melempar menyusun kembali serpihan yang sudah dihancurkan. Jadi ketika tim yang menghancurkan tadi bisa menyusun kembali, mereka mendapatkan poin. Gitu. Jadi saling mempertahankan. Yang menjaga mempertahankan ini tidak disusun, yang itu menyerang untuk bisa menyusun. Gitu. Jadi menggunakan media bola. Ya, ketika tim bertahan mengenai tim menyerang tadi bola, jadi tim menyerang itu menyerang kembali yang bertahan sampai ininya tersusun kembali. Jadi permainannya kurang lebih seperti itu. Jadi saling bertahan pakai bola. Nah, biasanya pakai bola kasti yang kecil, satu bolanya satu. Jadi ketika udah berantakan lempar, yang jaga tadi ambil bola, ngejarin lempar yang itu. Kurang lebih 4-10 orang per tim. Bisa dimainkan 4-10 orang. Nah, dia tengah, jadi dibuat di karang. Nah, dibuat di karang. Jadi pas di tengah. Jadi tim yang jaga itu mengusahakan agar tim yang melempar tadi tidak menyusun kembali. Nah, terus kalau tim lemparannya tidak kena sampai putaran orangnya habis, mereka tukaran. Jadi tim itu mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Hampir sama kayak benteng-bentengan gitu. Tapi ada media gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi saran dan masukan? Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan insya Allah minggu depan ya. Saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu, ya, mengumpulkan alat-alat yang ingin dimainkan, ya. Terus anak-anak kelas 4 dan kelas 5 akan diberikan pengenalan terlebih dahulu atau sosialisasi tentang permainan tradisional dan kegiatan. Nah, benar yang dibilang Memzul tadi, mungkinan guru-gurunya dulu boleh memberikan contoh sebelum kegiatan berlangsung yang dimainkan oleh anak. Jadi boleh guru dulu yang mainkan, nanti baru peserta didik. Ya. Kami pura-pura aja. Nah, di sini saya juga meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru, ya, agar kegiatan ini terlaksana dengan sukses. Tanpa bantuan Bapak Ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Benar Pak Jam? Ada pertanyaan lagi? Ibu Moni? Masukan, saran, tanggapan. Jadi inilah kegiatan 3 bulan. Jadi kami disuruh membuat bukti karya.
Ya, boleh itu. Ya. Jadi tujuannya program yang saya buat ini juga itu tidak jangka pendek, maksudnya 1 semester. Ya, kalau bisa kita buat jangka panjang. Jadi bisa nanti kita modifikasi kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, salah satu contohnya permainan tradisional ini. Jadi setiap semester bisa kita adakan lomba bakia, turnamen bakia, ataupun aku yang dulu tuh kalau 17 Agustus sepeda-sepeda hias, jadi bakia hias. Ya, jadi memodifikasi bakia sebagus mungkin itu bisa jadi penilaian atau jadi perlombaan. Enggram batok. Iya. Itu enggram bambu, ini enggram batok. Ya, batok kelapa. Tempurung. Nah. Ya. Saya juga saya. Jadi selain program ini membuat anak-anak mengetahui permainan tradisional, ini membuat juga anak yang pastinya senang, ya, kegiatan atau permainan yang menyenangkan. Jadi selanjutnya dia tidak akan lupa, oh saya pernah melakukan permainan tradisional ini di sekolah sewaktu SD. Jadi sepanjang hayat sampai dia dewasa, dia akan teringat, kalau bisa diteruskan juga ke generasi berikutnya. Itu harapan. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Pak Jai? Setuju, bagus. Rencananya bagus. Oke, kita harapkan sama-sama mudah-mudahan kegiatan ini atau program proyek atau program kerja ini bisa berkelanjutan dan juga bermanfaat untuk kita dan semua warga SD 103 Kota Bengkulu. Mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan atau pertanyaan, ya, saya tutup. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.